Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Banyak konten saya itu dikomentari oleh orang-orang dengan tulisan Yahudi saja tidak ada yang Kristen, Yahudi saja tidak ada yang percaya Yesus, kata mereka. Apalagi saya mengubah logo channel saya ini menjadi salib dan bintang Daud. Banyak yang kepanasan dan kembali menuliskan komen-komen bahwa Yahudi itu menolak Yesus. Inilah komentar-komentar yang ditulis oleh orang yang kurang bergaul. Padahal sekarang ini zaman internet, sahabat. Cukup mudah sekali kita mengetahui segala sesuatu di zaman internet ini. Tetapi mereka tidak mencari tahu itu. Yang penting bagi mereka bagaimana mendengarkan bualan-bualan dari para mukallaf-mukallaf. Karena pernyataan-pernyataan begini sering disampaikan oleh mukallaf-mukallaf, sahabat. Siapa bilang orang Yahudi tidak ada yang percaya Yesus? Justru di akhir zaman ini, Yahudi itu banyak sekali yang percaya Yesus, sahabat. Khususnya orang-orang Yahudi di Eropa, Amerika, Rusia, Australia, dan di beberapa negara-negara. Itu banyak yang menjadi Kristen. Saya tunjukkan datanya, sahabat, supaya jangan dibilang hoak. Nah, ini Wikipedia saya bacakan, sahabat ya. Pada abad ke-19, setidaknya terdapat 250.000 orang Yahudi masuk Kristen menurut catatan yang ada di berbagai masyarakat. Data dari Pew Research Center bahwa pada tahun 2013 sekitar 1,6 juta orang dewasa Amerika berlatar belakang Yahudi mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Kristen. Sebagian besar mereka beragama Protestan. Menurut data yang sama, sebagian besar orang Yahudi berlatar belakang Yahudi yang menyerahkan diri mereka sebagai seorang Kristen ada 1,6 juta orang. Mereka dibesarkan sebagai Yahudi atau Yahudi keturunan. Menurut penelitian tahun 2012, 17% orang Yahudi itu ada di Rusia. Nah, dan mereka itu sebagian besar Kristen. Saudara cari saja, sahabat, sini di Wikipedia ini banyak, saudaraku. Nah, ini lagi ya. Suatu ketika tradisi Yahudi Kristen menyatukan. Ini, saudara, Kristen, Yahudi dan Yudaisme bersatu. Makanya mereka pergi pulang kampung saat merayakan Yom Kippur, yaitu Kristen dan Yahudi mereka bersama. Loh, kok melakukan tembok ratapan, katanya. Sekarang ini kan itu sudah jadi budaya, sahabat. Sama seperti orang Tionghoa, walaupun mereka percaya Yesus, mereka merayakan Imlek. Kayak orang Batak juga kan. Orang Batak itu kan tidak terlalu beroforia dengan perayaan Natal, sahabat. Mereka cukup ibadah. Yang mereka rayakan adalah Tahun Baru. Itulah hari raya orang Batak. Tahun Baru mereka bawa kue, maaf-maafan, silaturahmi, kunjungan. Di Tahun Baru itu, sahabat. Kalau Natal mereka beribadah, ya itu saja, saudaraku. Itu perayaan orang Kristen di tanah Batak. Orang Yahudi di Eropa Kristen. Nah, bayangkan, orang Yahudi di Eropa itu Kristen. Lihat lagi, sahabat ya, ini beritanya. Dampak Zionisme Kristen terhadap kebijakan Amerika. Ya, orang-orang hebat di Amerika itu, saudaraku. Ya, memang banyak Yahudi ya, para penemu-penemu gitu ya, profesor-profesor. Dan mereka itu banyak yang percaya Yesus, sahabat, Kristen. Pemilik Tesla itu kan Kristen, sahabat. Saudara lihat saja videonya. Pemilik Tesla tersebut bercerita bagaimana pengalamannya waktu sekolah minggu. Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang hebat. Itu kan Yahudi dia itu, sahabat. Mark Zuckerberg. Saudara cari saja. Dulu beberapa tahun lalu pernah dia upload sebuah gambar ya. Dia tulis Happy Sunday, katanya. Dia beribadah bersama istrinya. Kalau nggak salah istrinya itu orang China ya. Nah, beribadah di gereja. Ini lagi. Hubungan yang tidak biasa. Kristen, Evangelis, dan Yahudi. Banyak, saudaraku. Cari saja berita-beritanya ya. Di zaman internet ini. Saudara akan tahu betapa banyaknya orang Yahudi yang percaya Yesus. Banyak sekali, sahabat. Banyak sekali. Bahkan di sini kan di Wikipedia ini ya. Kalau kita lihat Yahudi itu banyak, mereka itu tinggal di Eropa, di Amerika, sahabat, yang Kristennya. Saudara cek ya datanya ini ya.
saudara cari. Makanya kalau menurut ya para hamba Tuhan yang saya ikuti seminarnya, kalau Yahudi itu banyak yang percaya Yesus, ini tanda-tanda akhir zaman loh. Iya, kita mesti berjaga-jaga sekarang ini. Karena memang banyak Yahudi sekarang percaya Yesus, masuk Kristen. Orang-orang hebat itu ya, mereka yang di Eropa, petinggi-petinggi dan bahkan mereka penasehat-penasehat negara di Eropa, Amerika, Rusia itu Yahudi kebanyakan dan mereka beragama Kristen. Makanya ada dua lambang yang sering dibenci para antikristus. Tahu saudara? Salib dan bintang Daud. Salib dan bintang Daud ini paling dibenci sahabat. Sering dibakar, sering dirusak. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Makanya kalau saudara pelajari lebih dalam lagi ya tentang bintang Daud ini, saudara akan merinding. Saudara akan merinding. Betapa luar biasanya. Makanya Yesus disebut tunas Daud. Dan kalau kita Natal, kita berkata, Kristus anak Daud. Tetapi itu tidak bisa dihambat, sahabat. Alkitab berkata dalam Matius 24, Injil kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia. Disitulah tiba kesudahannya. Bayangkan, sahabat. Injil itu sekarang diberitakan di mana-mana. Di masjid, pedebat-pedebat Islam, YouTuber Islam itu memberitakan Injil. Meskipun dengan cara mereka. Saya kalau dengar itu ya, para ustadz membacakan Injil, merinding saya, sahabat. Walaupun mereka itu maksudnya mau mengolok-olok gitu ya. Tetapi ini faktanya di akhir zaman ini. Saya pernah lihat kok, bukan hanya saudara sebelah ini, saudaraku. Tetapi ada agama, kepercayaan minoritas di Indonesia ini, lebih minoritas daripada Kristen. Mereka itu membahas Injil juga, kata mereka. Oh, beda kasihnya Kristen dengan kasihnya kita. Kita juga dibilang agama kasih, katanya. Tapi kalau Kristen ini kasihnya kasih bodoh, kata dia. Kenapa kasih bodoh? Ya, masa musuh diampuni, dimaafkan, katanya. Ketawa mereka. Mereka bukan Islam, bukan Kristen, tetapi membahas Injil. Bayangkan, betapa hebatnya Injil di zaman sekarang ini. Yesus Kristus sebagai tunas Daud itu. Sekarang bintang Daud itu, sahabat. Itu dikibarkan di mana-mana, sahabat. Bintang Daud itu kan segitiga yang disatukan. Begini kan? Begini dia. Baru begini. Nah, itu dua segitiga yang disatukan. Kalau saudara cek sejarah tentang logo segitiga di Kristen, saudara juga akan merinding. Bintang Daud itu kan logo segitiga yang disatukan, sahabat. Iya. Dan bintang Daud itu dikibarkan, diberitakan di mana-mana sekarang. Di WC, di rumah makan, di pesta-pesta mereka. Ya meskipun mereka memperkenalkan bintang Daud itu dengan cara mereka, dengan maksud mengolok-olok, ya tidak masalah, sahabat. Tidak masalah. Maksud mereka memang mau mengolok-olok. Ya, di jalan-jalan, bayangkan, di jalan, di tempat-tempat demo, di pasar-pasar, di WC, di rumah-rumah, di kantor-kantor pemerintahan, di mana-mana. Bintang Daud itu diberitakan, sahabat, dikibar-kibarkan. Meskipun siap dikibar-kibarkan, mereka injak-injak, mereka bakar. Ya, itu hak mereka, sahabat. Itu kepercayaan mereka. Tetapi itu tidak bisa, saudaraku, kita pungkiri bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman itu. Salib dan bintang Daud itu, saudaraku, menjadi kebencian bagi banyak orang. Mereka benci. Itu dua logo itu paling mereka benci. Loh, JDP, setan juga pakai lambang segitiga kok, tapi ada lambang mata satu di dalamnya. Ya, gereja setan itu kan, sahabat, mau menghinakan Kristus. Logo-logo mereka itu kan memang mereka comot-comot dari Alkitab untuk menista. Contoh kayak salib Petrus. Nah, salib terbalik itu kan salib Petrus, sahabat. Bahkan banyak kok gereja itu lambangnya salib terbalik. Tetapi itu bukan salib antikristus. Itu adalah salib Petrus. Tetapi di antikristus bukan Petrus yang mereka salibkan itu, tapi Yesus mereka salibkan terbalik, sahabat. Nah, contoh kayak kita domba, mereka kambing. Ada ritual gereja setan itu ya. Potong darah merpati, mereka minum. Nah, saudara tahu merpati itu bagaimana di kekristenan? Seperti lambang ikan yang begini itu kan. Nah, mereka gunakan juga itu dengan logo mereka. Lambang ikan itu kan logo kekristenan, sahabat ya. Nah, mereka gunakan juga itu sebagai lambang setan, sahabat. Memang mereka mencomot-comot dari ayat Alkitab. Mereka gunakan untuk menghinakan Kristus. Saudara jangan lihat segitiganya sekarang ini digunakan setan, tapi lihat sejarah titik awalnya segitiga itu. Sama kayak salib terbalik. Jangan saudara lihat saat
gereja setan menggunakannya. Tetapi lihat sejarah awalnya. Kenapa ada salib terbalik? Kenapa gereja setan tidak menggunakan salib X, salib Rasul Andreas? Kenapa? Ya karena kan setan sudah girang sekali waktu Rasul Petrus menyangkal Yesus. Mereka nggak sadar bahwa akhirnya Rasul Petrus itu bertobat, sahabat. Tetapi bukan pertobatannya yang mereka ingat, penyangkalannya itu yang mereka gaung-gaungkan. Setan itu kan tidak senang Yesus itu bangkit, naik ke surga, nggak suka dia, sahabat. Kesal dia. Nah, makanya para antikristus selalu mengatakan Tuhan kalian mati, Tuhan kalian mati. Mereka tidak akan pernah mengakui Tuhan kalian bangkit, Tuhan kalian naik ke surga, nggak mau mereka, sahabat. Pemuja setan juga begitu. Mayat Yesus mereka bawa-bawa, ya katanya itu mayat Yesus lah. Mereka lempari salib itu dengan kotoran. Saya pernah lihat video ritual-ritual pemuja setan itu. Ya begitu juga tentang kematian Yesus juga yang mereka hina-hinakan. Itu sahabat yang terkasih ya. Jadi kembali lagi tuduhan-tuduhan oleh orang-orang yang berkata bahwa Yahudi tidak ada yang Kristen, orang yang kurang melek internet. Padahal ini zaman canggih. Di Eropa, di Amerika, Rusia, Australia, bahkan di beberapa negara di Asia ini, petinggi-petinggi penasehat negara tersebut adalah orang Yahudi, dan kebanyakan mereka sudah Kristen, sahabat, percaya Yesus. Ya meskipun mereka pakai baju Yahudi, itu kan budaya mereka, melakukan ritual budaya mereka. Orang Kristennya sah-sah saja, tidak masalah, sahabat. Itu kan bukan menyembah berhala, kan gitu. Itu udah jadi budaya, merayakan Yom Kippur gitu kan. Bagi Yahudi itu sakral yang mereka rayakan. Banyak orang-orang Kristen Yahudi di dunia ini, sahabat. Penemu-penemu, profesor, para ilmuwan itu, kebanyakan Yahudi itu kebanyakan mereka Yahudi, agamanya Kristen. Nah, penemu internet, saya belum dapat itu berarti apakah dia Kristen, apakah Yudaisme, saya belum tahu. Tapi dia Yahudi, sahabat. Saya curiga dia Kristen meskipun Yahudi. Jangan saudara pikir kalau Yahudi pasti Yudaisme, agamanya agama Yahudi. Tidak. Banyak mereka Kristen. Bahkan di Israel sendiri banyak Yahudi itu Kristen. Saudara lihat waktu kelompok Hamas menyerang Israel, mereka masuk ke rumah-rumah Yahudi yang tewas sampai 1.500 orang Israel itu kan. Ada beberapa rumah yang saudara lihat di situ ketika dipersekusi, ada lambang salibnya. Berarti orang Israel itu banyak juga yang Kristen, sahabat. Iya, rumah yang dipersekusi oleh Hamas itu kan, nampak itu ada lambang salib di atasnya, saudara. Ini Yahudinya Kristen, saya pikirkan gitu. Video yang beredar itu kan, saudara lihatlah itu, kelakuan-kelakuan bejat dari Hamas itu kan, membunuh anak-anak, wanita. Mereka serang rumah-rumah warga. Beberapa rumah warga itu ada lambang salibnya. Siapa bilang orang Yahudi tidak ada yang percaya Yesus? Khususnya di perantauan Eropa, Amerika, Rusia, Australia, dan beberapa negara lain, banyak Yahudi yang percaya Yesus, sahabat, yang memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Ya memang kalau di Israel sendiri Kristen itu masih minoritas di Israel, sahabat. Tetapi saya pernah upload sebuah video kesaksian Yahudi Israel masuk Kristen. Mereka punya gereja di Israel sana. Iya, saya pernah ada beberapa video konten saya itu orang Israel yang percaya Yesus. Nah itu, sahabat ya, untuk menjawab para kedelai-kedelai liar yang tidak melek internet. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.